Selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Abang jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bang Jago. Bangun fakta, jangan gosip. Ya, edisi Jumat ya. Ini 28 April 2023. Bang Jago lagi santai ya di Cafe Anjelato yang ada di Kota Gorontalo. Di samping Bang Jago juga ada ya Ketum KKIG Pak Saprudin Musi. Jadi Bang Jago pengen menyapa. Assalamualaikum, Tum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah sehat Bang Jago. Alhamdulillah Bang. Tum bisa mulangkan Bang Jago dalam suasana Lebaran ya. Iya. Ini Lebaran ketupat. Besoknya Lebaran ketupat. Betul. Ini bertepatan di Anjelato. Jadi gimana ini kabar? Alhamdulillah. Pertama-tama kepada seluruh masyarakat Gorontalo. Iya. Baik yang ada di Gorontalo Siap. maupun yang ada di perantauan, saya selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, siap. Jadi ini suasana Lebaran. Ya. Kemarin tuh Bang Jago sempat podcast ya. Oh iya, Ini sebelumnya lewat ya sebelumnya kan berlangsung di Grand Hotel. ya. Ini sejauh mana sih untuk ya persiapan Tum lewat PDIP? Oh. Jadi apa memang sudah ada tanda-tanda yang memang Iya, siap jadi bertarung atau memang masih kendala? Sebelum puasa kita Sebelum puasa. sebelum puasa ya. Memang Bang Jago mewawancarai saya Iya. mengenai rencana ke depan ini apa. Iya. Kalau Bang Jago justru menyatakan bahwa saya itu kok informasinya mau jadi gubernur. Iya. Nggak tahu yang mana yang Nggak tahu yang mana yang menjadi ini. pilek. Baru saya bilang ini, saya ini pertama bukan kader yang dari awalnya sudah di PDIP tidak. Karena kan Bang Jago tahu sendiri saya sebagai pegawai negeri. Betul. Tentu setelah jadi pegawai negeri baru bisa memilih partai. Iya. Nah, kebetulan ke depan ini saya memilih masuk melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Iya. untuk Bacalek DPR RI. Betul. Dan alhamdulillah dari proses yang panjang saya sudah diperintah dari DPP Iya. untuk segera melengkapi berkas pencalonan. Wah. Oleh karena itu saya ke sini, tujuan saya ini ada beberapa, tapi tujuan utama saya yang pertama itu adalah mau melegalisir ijazah SMEA. Iya. Karena itu ijazah awal yang sudah bisa kita gunakan walaupun tanpa S3 saya, dengan itu saja saya sudah bisa. Oleh karena itu saya pastikan itu harus selesai pada saat saya pulang. Iya. Nah, alhamdulillah 3 hari lalu, tanggal 26, Iya. sudah legalisir, sudah selesai dan saya tungguin langsung di sekolah. Alhamdulillah cepat. Cepat ya. Nah, sepulang dari sini, saya tanggal 30 akan mengurus persyaratan lain. Iya. Yang pertama itu surat kelakuan baik dari kepolisian, Iya. surat keterangan dari pengadilan tidak pernah dihukum, dan yang ketiga surat keterangan sehat rohani, Iya. jasmani, dan bebas narkoba. Jadi semua Tinggal itu. Semua sudah terselesaikan ya. Sudah yang ada sudah selesai, ada yang baru mau diselesaikan. Iya. Insya Allah mohon dukungannya biar semua prosesnya lancar. Oke. Jadi ini Tum, ini Bang Jago kan kemarin terlalu bahas soal Gorontalo ya. Ya, Ini berbagai, bukan ini ya, bukan kendala juga. Ini kalau menurut Tum ya, Gorontalo ini seperti apa sih? Apa memang perkembangan Gorontalo saat ini sudah Ketum melihat sudah memang baik atau memang butuh lagi, atau ada nggak penyampaian Tum terkait Gorontalo? terkait Berbagai Gorontalo program ya, pembangunan. secara umum dulu ya, kalau Iya. kita bicara indikator-indikator pembangunan, Siap. dan ini sudah menjadi rahasia umum Iya. bahwa sampai saat ini kita bertahan di peringkat
5 besar termiskin di Indonesia. Masih bertahan ya? Masih bertahan. Posisi bertahan 5 termiskin. Iya. Luar biasa. Kalau saya melihat sebenarnya kita tidak bisa menyimpulkan bahwa kita itu sudah terburuk kelima, tidak. Iya. Artinya dari 5 ini, coba lihat yang 6-nya itu siapa? Iya. Daerah mana sih? Daerah mana? 6 itu, yang ke-6, yang ke-7 dan ke atas Iya. ya. Itu adalah rata-rata provinsi yang ada sejak Indonesia merdeka. Iya. Jadi dari Gorontalo. Jadi kita harus punya studi perbandingan. Iya. Ya. Perbandingan Gorontalo yang baru 20 tahun merdeka menjadi provinsi dengan yang sudah 70 tahun sejak Indonesia merdeka sudah jadi provinsi. Iya. Hanya beda tipis dengan Gorontalo. Iya. Ya. Itu artinya Gorontalo itu tidak buruk-buruk amat. Iya. Dan karena kapabilitas sumber daya pembangunan ekonominya ya hanya terbatas. Iya. Kita daerahnya sangat kecil, tapi sumber daya alamnya sudah habis. Iya, iya. Tinggal sumber daya kelautan aja yang kita andalkan. Siap. Kita fokus di situ. Ya, jadi saya tidak seperti pendapat orang-orang lain bahwa kasihan Gorontalo kok termiskin kelima. Iya. Tidak bisa begitu cara membacanya. Coba lihat yang ke-6, ke-7 siapa? Betul. Adalah provinsi-provinsi yang sejak Indonesia merdeka sudah ada. Sudah ada ya. Sudah ada. Bahkan Papua ini yang sama-sama dengan kita kan sejak Indonesia merdeka mereka sudah ada. Tapi ke depan, Tom, ketika dipercaya rakyat ya, ini seperti apa sih Gorontalo yang ingin Ketum buat ya? Ini kan beda dengan kepala daerah dan legislatif. Siap. Masing-masing tugasnya beda. Iya. Legislatif itu ya, siap. tugas pokoknya ada 3. Iya. Ya, pertama budgeting, anggaran dan legislasi. Membuat peraturan. Siap. DPR RI ini mengatur negara ada di situ. Iya. Dan yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Pengawasan itu yang lebih utama ya. Pengawasan itu semua aspek kehidupan. Iya. Termasuk pengawasan terhadap pemerintah dan pemerintah daerah. Siap. Apakah undang-undang kebijakan publik yang berupa undang-undang itu sudah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu. Siap. Jadi ke depan kalau kita sebagai legislator tentu kita harus membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Siap. Termasuk kepada Gorontalo. Karena kalau kita sudah di sana, kita sudah bicara negara, Pak. Betul. Kita sudah perwakilan bicara ya. Iya. Daerah. Iya. Provinsi Gorontalo. Nah, ini lagi ya dengan kondisi tugas seperti itu. Iya. Untuk menjadi seorang legislator pusat. Iya. Tidak cukup karena dia hanya punya uang. Kemudian menjadi anggota DPR. Tidak. Kapabilitas harus nomor 1. Siap. Dan PDIP sangat peduli dengan itu. Dia mencari orang-orang yang sangat memiliki kapabilitas sehingga tatkala dia berdebat di pusat untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat, dia punya argumen yang kuat. Luar biasa. Dia mampu. Kalau orang yang hanya mengandalkan uang terus jadi di sana, saya mau AO, yes man di sana. Yes man. Yes man. Nah, PDIP tidak mau seperti itu. Jadi kerja yang benar-benar untuk ini ya, punya mengandalkan otak. Luar biasa. Tapi Tom, kalau dilihat dari PDIP ini nomor urutnya kalau dilihat nomor urut belum ada. Belum ada ya. Tapi yang sudah lolos. Bahkan yang sudah lolos pun saya tidak tahu siapa-siapa. Cuman yang penting saya sudah diberitahu. Jadi ini salah satu caleg juga ya, DPR RI, Dapil Gorontalo yang sudah punya ini. Kalau tanda-tanda untuk bisa melanjutkan ya. Berbicara mengurus negara saya sudah punya pengalaman. Siap. Karena Bang Jago tahu juga saya mantan auditor. Pejabat eselon 1 di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Sudah jabatan paling tinggi, mau apa lagi? Luar biasa. Soal bicara negara sudah terbiasa. Jadi untuk daerah-daerah juga mendapatkan WTP apa semua itu semua. Apalagi kondisi daerah saya tahu karena separuh Indonesia di bawah pengawasan saya. Iya. Jadi bagaimana kita memperjuangkan hak-hak kita punya warga ini khususnya di Indonesia Timur? Oke, saya tahu. Tapi untuk Gorontalo selalu termasuk di dalam, termasuk di dalam. Untuk kita berjuang anggaran, tapi harus kita tahu apa sih yang paling dibutuhkan Gorontalo sekarang. Siap. Tapi selama ini untuk WTP selalu diraih ya kalau untuk Gorontalo. Kalau saya sudah tidak dalam kapasitas membahas itu lagi. Iya. Saya sudah 6 tahun meninggalkan DPK. Meninggalkan ya. Dan fokus dalam memperjuangkan hak kepentingan rakyat Gorontalo ya. Sekarang ke depan. Kapabilitas saya. Siap. Saya berharap
saya ini adalah orang yang dibutuhkan oleh rakyat Gorontalo. Siap. Oleh karena itu, kalau ingin Gorontalo maju, mari kita berjuang sama-sama. Iya. Mohon dukungannya. Siap. Waktu saya melamar jadi anggota legislatif ini, Iya. kan ada form yang harus saya isi. Betul. Apa alasan Anda mau mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI? Dalam pertanyaan ini ya. Iya, itu harus diisi. Iya. Wah, situ saya katakan begini, bahwa saya ini mantan pejabat eselon 1 Badan Pemeriksa Keuangan Wah. yang sudah sangat berpengalaman dalam tata kelola kenegaraan. Iya. Ya, bahwa dari sisi satu itu saya memang sudah cocok untuk mewakili rakyat, menyampaikan aspirasi Iya. rakyat. Yang kedua, saya ini adalah seorang doktor ilmu administrasi publik, Wah. lulusan Universitas Pajajaran Bandung, bukan Universitas Hau-Hau, Bukan hanya ece-ece ya. bukan Universitas EC, ini Universitas Pajajaran Bandung. Iya. Di situ ada kebijakan publik, memang saya ahlinya. Siap. Yang ketiga, saya ini ketua umum dan pimpinan Pusat Pertunan Keluarga Indonesia Gorontalo. Iya. Yang warga saya 2,3 juta orang yang ada di rantau. Iya. Orang Gorontalo cuma 1,1 juta. Jadi kalau Kalau ditotalin mereka tahu saya mau maju ini, mau turun kemarin orang ini yang di luar, mau Luar perintah biasa. keluarganya, Pak Mosi Jadi- saja sudah terbukti. ini bro ya. Itu kekuatan saya. Itu Kekuatan saya. dari KKJ ya. Iya. Ini 3, kalau digabungkan semua. 2,3. Kalau digabungkan Digabungkan yang di luar sama 3,3. 3,3 penduduk Gorontalo ya. Orang Ini Gorontalo orang Gorontalo yang ada di daerah maupun yang dan di Jakarta, di luar, Gorontalo. ya, di luar Gorontalo. Jadi ini makasih nih, Tom. Jadi bro, setelah Bang Jago diskusi santai bersama ya Pak Sapri Mosi yang saat ini santai ya, ini datang ke Gorontalo juga melihat suasana ya aman-aman saja, maka Bang Jago pingin akhiri. Bersama Bang Jago, bangun fakta jangan gosip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago.